Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, kita kembali akan mengupas kenapa seseorang yang membaca Al-Quran tapi kemudian bahkan dikutuk oleh Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas 3 poin. Nah, kita insya Allah akan masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah karena orang membaca Al-Quran tapi dia menginjak-injak isi atau kandungan Al-Quran dalam kehidupannya. Dia suka baca Al-Quran, bahkan dia hafal Al-Quran mungkin. Tapi dalam kehidupan kesehariannya dia menginjak-injak kandungan isi Al-Quran ini. Maka wajar kan ya sahabat ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba minta dil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak pembaca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknatnya. Kam minta dil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran malah melaknat orang ini. Bagaimana Al-Quran tidak melaknat orang seperti ini? Cuman di mulut apa yang dibacanya itu, tapi dalam kehidupan kesehariannya dia membelakangi dengan sejauh-jauhnya itu Al-Quran. Nah, ini sering berinteraksi dengan Al-Quran, tapi apa yang di dalam Al-Quran bahkan dia injak-injak, tidak dia pedulikan, nggak mau sama sekali mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran atau hanya sedikit yang dia amalkan. Ini seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Jumu'ah kan. Ayat yang ke-5. Masalul ladzina humilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Permisalan orang yang membawa Taurat kemudian dia mengacuhkan meninggalkan Taurat itu seperti himar, keledai yang membawa buku-buku. Kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Inilah sejelek-jelek permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah sahabat, himar, keledai bawa buku, dia nggak ngerti dengan apa yang dibawanya itu. Mau seberapa bagus bukunya atau seberapa berharga buku itu, keledai nggak akan mengerti. Maka seperti itulah mereka yang membaca Al-Quran atau sering membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi tidak mau mengerti dengan apa yang di dalam Al-Quran. Tidak mau memahami, mempelajari apa yang di dalam Al-Quran. Ya sama seperti himar tadi itu, keledai tadi itu. Atau seperti orang-orang ahli kitab, fanabaduhu wara'a zuhurihim walamma ja'ahum kita rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabata fariqum minal ladina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Saat Rasul yang dijanjikan Allah dalam kitab Taurat Injil datang kepada kaum ahli kitab ini, maksudnya Nabi Muhammad diutus, mereka malah melemparkan kitabnya ke belakang mereka. Karena saking mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Nah, maka orang yang membaca Al-Quran tapi nggak mau mengamalkan kandungan Al-Quran, maka seperti inilah tadi, nggak jauh-jauh seperti inilah. Memang sumbernya tadi karena memang awalnya nggak paham. Allah jelas-jelas misalnya melarang riba, tapi dia nggak ngerti riba itu seperti apa. Maka embat aja gitu. Allah jelas-jelas melarang mencela, mengumpat, wailul likulli humazatil lumazah. Tapi orang ini suka baca Quran tapi juga suka nyela, ngumpat orang. Allah jelas-jelas tidak menyukai orang-orang yang sombong, tapi orang ini sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbangga, menyombongkan dirinya. Maka orang seperti ini bagaimana akan mendapatkan rahmat karunia dari Al-Quran yang kita berdoa Allahumma arhamna bil Quran. Yang seperti ini malah nanti akan mendatangkan laknat kepada dirinya dari Al-Quran. Karena dia tidak mau mengamalkan kandungan isi dari apa yang dibacanya. Nah yang kelima sahabat,
seorang baca Al-Quran tapi kemudian laknat Al-Quran karena dia membaca Al-Quran itu dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Dengan perasaan bangga. Dengan perasaan merasa lebih hebat daripada orang lain. Sombong karena kenapa? Sombong mungkin karena dia merasa dia banyak kebaikan dengan membaca Al-Quran. Sementara orang lain yang jauh dari Al-Quran, dia merasa orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang gak baik. Dia orang yang baik karena sering membaca Al-Quran. Sombong gimana? Bisa jadi kesombongan karena dia hafalannya lebih melejit, lebih banyak dibandingkan teman-temannya. Maka ketika membaca Al-Quran, atau ketika menghafalkan Al-Quran, mengulang hafalan Al-Quran, dia merasa hebat, berbangga diri. Sombong kayak ini gimana? Ya, karena bacaannya bisa jadi lebih baik daripada teman-temannya. Bacaannya lebih indah daripada teman-temannya. Sombong dengan suara bagusnya. Sombong dengan nadanya yang begitu indah ketika membaca Al-Quran. Maka orang seperti ini ya bagaimana akan mendapatkan rahmat karunia dari Al-Quran, keberkahan dari Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran yang ada malah laknat yang datang buatnya. Karena jelas sekali seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Ya bagaimana Al-Quran bisa mencintai orang seperti ini kemudian? Maka wajar kan ya sahabat. Salah satu dari 3 orang yang pertama akan masuk neraka itu orang yang qori, pembaca